Hey guys, welcome back to another video. Dimana di video kali ini aku mau melanjutkan video aku yang sebelumnya sudah aku upload, yaitu gimana caranya dapetin skor PK yang tinggi. Nah, jadi aku mau bikin part 2-nya dan bakal aku bahas di video kali ini. Jadi pastikan kalian nonton sampai akhir karena aku bakal bahas beberapa soal TPS yang PK-nya dan mungkin bisa memperluas pengetahuan kalian tentang macam-macam soal yang bakal keluar nanti waktu UTBK. Nah, buat kalian yang belum nonton video part 1 aku tentang aku ngebahas soal pengetahuan kuantitatif, kalian bisa nonton video aku di sini. Dan menurut aku kalian harus nonton yang part 1-nya dulu karena di situ aku ngeselipin beberapa tips-tips kecil gitu yang mungkin berguna buat kalian buat mengerjakan soal PK dan bisa membantu kalian dalam mendapatkan nilai yang bagus. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita masuk ke soal yang nomor 1. Nah guys, pas banget ternyata yang nomor pertama itu adalah soal tentang deret. Nah, aku mau kasih tips cara nemuin pola di deret kayak gini tuh gimana. Pertama-tama, kalian lihat dulu dua angka yang polanya itu udah pasti. Contohnya misalnya dari 8 ke 6, itu kan udah pasti kan, pasti dia itu dikurang 2. Sedangkan kalau misalnya kalian lihat 4 ke 8, itu kan bisa dua kemungkinan, antara 4 ditambah 4 atau 4 dikali 2. Jadi jadiin patokan yang 8 ke 6, yaitu dia dikurang 2. Nah, berarti pola sisanya itu udah pasti nggak jauh-jauh dari angka 2. Berarti 4 ke 8 itu adalah dikali 2. Nah, berarti 8 ke 6 tadi udah kan minus 2. Berarti 6 ke 8 itu adalah plus 2 gitu. Jadi kita udah bisa nemuin langsung polanya. Nah, kalau udah dapat polanya, berarti langsung kita aplikasikan ke angka yang lainnya. 4 ke 8 tadi kali 2, 8 ke 6 minus 2, 6 ke 8 tambah 2, berarti sama, diulang lagi. 8 ke 16 dikali 2, 16 ke 4 di minus 2, 14 ke Y, berarti dia ditambah 2. Nah, berarti kita bisa tahu dong, X keempat itu adalah plus 2. Berarti X-nya itu adalah 4 dikurang 2, yaitu 2. Nah, kalau Y-nya berarti 14 ditambah 2, yaitu adalah 16. Jadi, jawabannya adalah yang E, yaitu X-nya 2 dan Y-nya adalah 16. Masuk ke soal yang nomor 2, di mana ini adalah tentang pola segitiga. Nah, kalau ketemu soal kayak gini, emang kita harus pinter-pinter cocok-cocokin angka-angka yang ada untuk membentuk angka yang ada di tengah segitiga tersebut. Nah, kalau menurut aku yang nomor ini tuh gampang banget karena bisa langsung ketebak dengan gampangnya polanya, yaitu 5 kali 4 itu kan 20. Nah, 20-nya itu bisa kita tambahin 12, di mana 12 itu bisa kita dapat dari 3 kali 4. Nah, berarti segitiga yang sebelahnya juga sama, 6 dikali 7, 42. Terus ditambahin sama 7 dikali 8, yaitu 56. Nah, udah deh, tinggal dihitung aja itu hasilnya berapa. Hasilnya itu adalah 98. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke, masuk ke soal yang selanjutnya. Kita baca dulu soalnya, yaitu jika 4 Z sama dengan P dan P sama dengan 2Q, dengan P, Q, Z bilangan bulat positif, manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Nah, ini soal gampang banget juga kalau kata aku. Jadi kita tinggal sama-samain aja, terus kita tinggal cari hubungan antara huruf-huruf itu apa. Nah, tadi kan dibilang di soal kalau 4Z itu sama dengan P, terus P-nya itu sama dengan 2Q. Berarti 4Z sama dengan P sama dengan 2Q. Berarti bisa disimpulin kalau Q itu lebih besar daripada Z. Selain itu, ada pernyataan satu lagi yang benar, yaitu Q itu ternyata nilainya sama dengan 2Z. Karena kalau misalnya kita bagi persamaannya dengan 2, berarti 4Z-nya jadi 2Z dan 2Q-nya jadi Q. Berarti bisa disimpulkan bahwa pernyataan 2 dan juga 4 benar, sehingga jawabannya adalah yang C. Masuk ke soal yang keempat. Soalnya itu adalah, misalkan X, Y, Z menyatakan bilangan real yang memenuhi persamaan X, Y, Z sama dengan 256, maka nilai X adalah... Nah, terus kita harus mutusin juga apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut.
Nah, teman-teman maaf banget khusus nomor ini, aku kemarin ngerasa ngejelasinnya kurang detail, sehingga aku mau jelasin lagi menggunakan gambar bantuan. Nah, di situ ditulis kalau pernyataan 1, X sama dengan Y, terus pernyataan 2-nya Y sama dengan 2Z. Kalau kita masukin persamaan 2 ke 1, bisa kita dapetin X sama dengan 2Z. Nah, sedangkan konsep persamaan dari pertanyaannya sendiri dibilang X kali Y kali Z, hasilnya itu adalah 256. Sehingga kita bisa simpulin kalau X sama dengan 256 per Y kali Z. Nah, kita bisa langsung masukin aja tuh. X-nya bisa kita ganti, terus Y-nya bisa kita ganti. Jadi semuanya sekarang udah tinggal satu variabel doang, yaitu si Z. Nah, berarti dari situ kita bisa nemuin dong Z-nya berapa. Nah, kalau Z-nya udah ketemu, berarti X-nya juga bisa ketemu. Nah, nggak usah dihitung satu-satu ya teman-teman. Jadi nggak usah ngitung sampai akhir. Karena di situ cuma ditanya apakah pernyataan-pernyataan itu cukup untuk menemukan nilai X. Tapi di situ aku selesain sampai tuntas supaya kalian bisa ngerti penjelasan aku. Dan jawaban itu berarti adalah yang C, di mana dua pernyataan bersama-sama itu cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan saja itu tidak cukup. Nah, lanjut ke soal yang nomor 5, di mana ditanya, jika X banding Y sama dengan 3 banding 4, dan Z banding Y sama dengan 5 banding 6, maka nilai Z banding X adalah... Nah, ini soal juga gampang banget, jangan sampai kalian nggak bisa ngerjain soal yang tipe-tipe kayak gini. Nah, tadi kan dibilang kalau X bandingnya itu adalah 3 banding 4. Sedangkan kalau misalnya Z banding Y itu adalah 5 banding 6. Nah, berarti dari situ bisa langsung kita tulis dalam bentuk lain bahwa 4X sama dengan 3Y. Sehingga dari situ kita bisa nyimpulin bahwa Y itu adalah 4/3X. Nah, kenapa sih kita harus ubah ke bentuk Y? Karena dari dua perbandingan itu ada satu unsur yang sama dari mereka berdua, yaitu Y-nya. Jadi mau nggak mau kita harus ubah ke bentuk Y supaya kita bisa nyamain kedua persamaannya. Nah, kalau udah kayak gini, kita langsung aja tuh samain Y sama dengan Y. Sehingga 4/3X itu sama dengan 6/5Z. Terus langsung aja kita temuin Z banding X-nya, yaitu 20/18. Nah, 20/18 kalau misalnya disederhanakan jadi 10/9. Sehingga jawabannya adalah 10/9, yaitu pilihan yang B. Oke, kita masuk ke soal yang nomor 6, di mana di situ ditanya, manakah yang lebih besar dari 1/3 dikali 20%. Nah, kalau kayak gini emang kita harus cari satu-satu pilihannya, kita cek satu-satu mana yang lebih besar daripada yang ditanyain. Nah, tapi ngeceknya nggak perlu yang sampai detail banget kalian ngitung ya teman-teman. Cukup dicek kira-kiranya aja. Misal kita cek angka yang paling depannya dulu aja. Terus nulis angkanya juga biar cepat, langsung kita sederhanain aja. Misal 20%. 20% itu kan berarti 20/100. Nah, berarti dia artinya 1/5. 1/3 kali 1/5 yaitu 1/15. Nah, 1/15 kalau misalnya kalian hitung itu dapatnya 0,067. Nah, masuk ke pilihan yang A, yaitu 1/5 dikali 6/25. Nah, ternyata hasilnya itu 0,04 sekian. Jadi nggak usah dihitung sampai selesai. Kita lihat angka depannya dulu aja. Dia lebih kecil. Nah, yang B, 1/6 dikali 33/100. Itu kalau misalnya kalian hitung, kalian bakal bisa dapetin kalau ternyata hasilnya adalah 0,05 sekian. Masuk deh ke pilihan yang C, yaitu 1/16 dikali 9/10. Hasilnya bisa kita dapetin kalau ternyata sama 0,05 sekian. Nah, sedangkan yang D yaitu 1/4 dikali 3/10. Nah, hasilnya berapa sih? Hasilnya itu adalah 0,07 sekian. Jadi dari angka depannya aja dia udah lebih gede. Jadi udah pasti jawabannya yang D.
Nah, akhirnya kita masuk ke pertanyaan yang terakhir, di mana di situ soalnya berat sebuah truk beserta isinya 125 sak semen adalah 10,75 ton. Jika tiap satu sak semen beratnya 51 kg, berapa berat truk kosong tersebut? Nah, ini juga gampang banget guys, asal kalian tahu 1 ton itu berapa. Jadi 1 ton itu adalah 1000 kilogram. Nah, untuk persamaan matematikanya di sini aku inisialin truk itu menjadi T. Jadi T ditambah 125 dikali 51 itu totalnya adalah 10.750 kilogram. Nah, berarti kita mau cari truknya kan. Truknya berarti 10.750 dikurang 6.375. Berarti berat truknya adalah 4.375. Yaitu jawabannya adalah yang E. Oke guys, that's all for today. Semoga aja kalian suka sama video ini dan semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Kalau misalnya kalian ada request, aku harus bikin video apa ke depannya, kalian bisa langsung tulis di komen. Dan kalau misalnya ada yang nggak ngerti, misal kalian masih bingung sama pembahasan yang telah aku jelaskan, kalian bisa komen juga, pasti aku jawab. Dan kalian juga bisa cek video-video yang sebelumnya sudah aku upload dan sudah aku kumpulkan di satu playlist. Jadi kalian bisa langsung pencet playlistnya di sebelah sini. Jadi jangan lupa ya guys untuk subscribe ke channel aku, dan juga jangan lupa untuk like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian kalau misalnya kalian memang merasa video ini berguna dan membantu kalian para pejuang UTBK. Jadi see you in the next video. Stay safe and stay healthy. Bye guys.